selamat datang lagi di Plat A3S. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang pastinya bikin kalian penasaran. Gimana cara meningkatkan hormon bahagia dalam tubuh kita? Tonton sampai habis ya. Kita semua pengen bahagia kan? Ternyata tubuh kita punya senjata rahasia buat bantu kita dapetin itu semua. Kamu penasaran nggak apa aja rahasianya? Yuk kita cek bareng. Jangan lupa subscribe Plat A3S dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak kelewatan video seru lainnya dari kita. Dopamin, hormon kebahagiaan. Kita mulai dengan hormon pertama yang bakal kita bahas, dopamin atau yang sering disebut hormon kebahagiaan. Dopamin ini penting banget buat kita merasa happy dan termotivasi. Ada beberapa cara simpel buat meningkatkan produksi dopamin dalam tubuh kita lebih banyak. Pertama, dengarkan musik yang upbeat dan energik. Dengerin musik yang kita suka bisa meningkatkan mood sepanjang hari. Yang kedua, pastikan tidur yang cukup. Tidur yang cukup bisa bantu otak kita memproduksi dopamin dengan lebih maksimal. Yang ketiga, makan camilan manis kayak dark coklat. Dark coklat punya zat alami yang bisa meningkatkan dopamin secara alami. Dan yang terakhir, selesaikan tugas-tugas kecil. Lakuin hal-hal yang penting buat kita bisa memberikan dorongan dopamin. Karena kita merasa udah mencapai sesuatu yang berarti. Jadi gitu deh beberapa cara simpel buat naikin hormon dopamin di tubuh kita. Yuk cobain salah satunya dan rasakan perbedaannya. Serotonin, hormon mood stabilizer. Selanjutnya yuk kita bahas hormon kedua yang penting buat suasana hati kita, serotonin, si hormon mood stabilizer. Serotonin ini bantu ngatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan kita. Gimana caranya buat naikin kadar serotonin di dalam tubuh kita? Pertama, cobain deh jalan kaki atau aktivitas fisik ringan lainnya. Berjalan kaki di pagi hari bisa bantu meningkatkan produksi serotonin dan bikin kita lebih rileks. Yang kedua, paparan sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi itu mengandung vitamin D yang penting buat produksi serotonin. Dan yang ketiga, meditasi. Rutin meditasi bisa membantu menyeimbangkan kadar serotonin di dalam tubuh kita dan mengurangi stres. Dan yang terakhir, olahraga kardio. Aktivitas fisik yang lebih sering banyak lari atau bersepeda bisa meningkatkan kadar serotonin dan bikin kita merasa lebih bahagia. Jadi gitu deh beberapa cara buat meningkatkan hormon serotonin di dalam tubuh kita. Yuk pilih salah satu atau lebih dan rasakan perbedaannya. Oksitosin, hormon kasih sayang. Sekarang kita akan bahas hormon yang penting buat hubungan sosial dan emosi positif kita. Oksitosin atau yang sering disebut hormon kasih sayang. Oksitosin ini membantu kita membangun hubungan emosional dan perasaan kasih sayang. Gimana caranya buat meningkatkan oksitosin dalam tubuh kita? Pertama, memeluk seseorang. Pelukan bisa meningkatkan produksi oksitosin dan bikin kita merasa lebih terhubung secara emosional sama orang lain. Yang kedua, memasak untuk orang tersayang. Luangin waktu buat masak dan berbagi makanan sama orang yang kita sayangi bisa bikin bahagia dan meningkatkan ikatan sosial. Dan yang ketiga, ngobrol sama teman. Interaksi sosial yang positif juga bisa meningkatkan kadar oksitosin dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, bermain sama hewan peliharaan. Memelihara hewan peliharaan seperti anjing atau kucing bisa meningkatkan produksi oksitosin juga. Jadi gitu deh beberapa cara buat meningkatkan hormon oksitosin dalam tubuh kita. Yuk pilih salah satu atau lebih dan rasakan kehangatannya.
Endorfin, hormon penghilang rasa sakit. Kita akan bahas tentang endorfin, hormon yang bikin rasa sakit hilang, yang juga memberikan perasaan euforia. Gimana caranya kita bisa bikin tubuh kita produksi lebih banyak endorfin? Pertama, tertawa. Tertawa bisa merangsang produksi endorfin dalam tubuh kita. Jadi, yuk nonton komedi favorit kamu. Yang kedua, aromaterapi dengan minyak esensial. Beberapa jenis minyak esensial seperti lavender atau peppermint bisa bikin tubuh produksi endorfin dan bantu kita lebih rileks. Dan yang ketiga, olahraga kardio. Seperti yang udah kita bahas tadi, olahraga kardio juga bisa meningkatkan produksi endorfin dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, makan camilan manis. Misalnya dark coklat bisa bikin kita dapat dorongan endorfin sementara. Jadi gitu deh beberapa cara simpel buat bikin tubuh produksi endorfin lebih banyak. Yuk pilih salah satu atau lebih. Itulah tadi cara meningkatkan hormon bahagia dalam tubuh kita. Kita udah bahas dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Kami harap informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat buat kesehatan dan kebahagiaan kalian sehari-hari. Jangan ragu buat coba salah satu atau beberapa tips yang kita bahas. Dan lihat gimana perubahan positif bisa datang ke kehidupan kita. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video kita berikutnya. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bahagia dan sehat selalu.